Shalom Jemaat GBG Nesaret, puji syukur pada malam hari ini kita bisa kembali bersama dipertemukan untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita secara pribadi melalui saat teduh. Amin. Bagaimana kabarnya jemaat sekalian? Mungkin hari ini ketika mengikuti ibadah ini, kita setelah bekerja sepanjang hari, mungkin ada yang kerja di rumah atau ada yang harus keluar karena harus bekerja. Mungkin juga ada sebagian dari kita yang baru selesai mengikuti kuliah online atau sekolah online. Atau mungkin ada juga yang sepanjang hari ini menghabiskan waktunya di rumah, mengurus anak-anak dan sebagainya. Dan mungkin juga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita, tapi bisa juga ini mungkin hari yang cukup menyulitkan, membuat kita susah hati melewatinya. Tapi kita terus percaya dan kita terus tahu bahwa dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka malam hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali mengagumi betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kita melalui pujian Ku Terpaku. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, telah kutemukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkuris indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Kita kembali mengulang pujian ini sekali lagi. Dalam rembulan dan cahaya mentari, dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, telah kutemukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkuris indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Mari bersama kita mau bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami terpaku dan terkagum melihat kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, Tuhan ada di sana. Tuhan memperhatikan kami,
Tuhan yang senantiasa menolong kami. Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami kembali datang dengan hati yang rindu, ingin bersekutu dengan Engkau, ingin menaikkan pokok doa, juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong kami, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang tinggal diam dalam hati kami, boleh menolong kami memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Kita mau nyanyikan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kembali kita mau nyanyikan, Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah,
Mari jemaat sekalian, kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Kita siapkan hati. Yang pertama, mari kita terus berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kita, Indonesia, yang sampai hari ini kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Mari kita mau terus berdoa bagi pemerintah, dari presiden sampai kepada yang terkecil, dari RT, RW dan sebagainya. Mari kita doakan biar kebijakan yang diambil boleh sungguh menolong agar pandemi ini boleh cepat berakhir. Juga bagi mereka yang terkena sakit maupun mereka tenaga medis yang berjuang untuk menolong menyembuhkan setiap pasien, mari kita terus berdoa biar kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, sukacita dan penyembuhan bagi setiap mereka. Mari kita juga doakan untuk masyarakat Indonesia, secara khusus juga Jakarta, dalam menjalani masa PSBB ini boleh dengan hikmat menjaga diri, boleh dengan hikmat menjalankan protokol kesehatan agar sungguh dengan disiplin yang ada pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Mari kita bersama berdoa. Mari kita juga mau berdoa untuk kemarin hari Selasa kita juga melihat adanya hujan besar dan ada banjir di beberapa tempat, dan untuk seminggu ke depan juga BMKG memprediksi akan curah hujan akan cukup tinggi. Mari kita terus berdoa biar kiranya banjir boleh diminimalisir, dan biar kiranya setiap korban yang terkena banjir juga boleh Tuhan berikan kekuatan. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Kita mau juga berdoa untuk persiapan HUT gereja kita yang akan diadakan di tanggal 11 Oktober nanti. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk panitia, untuk setiap persiapan yang dibuat, setiap pelayan yang mengikuti. Mari kita mau sama-sama berdoa biar persiapannya boleh berjalan dengan baik. Juga pembicara yang mempersiapkan khotbahnya, biar kita juga mau sama-sama dukung dalam doa biar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap jemaat boleh tersampaikan dengan baik lewat pengkhotbah. Mari kita juga doakan untuk setiap jemaat yang akan mengikuti. Mari bersama bersatu dalam doa. Terakhir, mari kita juga mau berdoa bagi setiap jemaat GMG Nazaret. Mari kita terus berdoa biar kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang terus memelihara dalam hal ekonomi, pekerjaan, juga Tuhan yang menolong mereka yang sakit atau dalam pergumulan, biar kiranya Tuhan yang sembuhkan dan berikan penghiburan. Juga bagi mereka yang studi, biar kiranya yang bekerja juga berusaha, biar kiranya senantiasa Tuhan yang menyertai. Mari kita bersama-sama berdoa.
kasih Tuhan, inilah setiap doa kami naikkan kepadamu. Biar kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan doa kami, menjawab setiap permohonan doa kami, dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan yang juga berikan kami hati yang siap untuk menerima jawaban Tuhan, dan kami percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, pada malam ini kita bertemu kembali dalam kasih sayang Tuhan. Di doa malam kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami mengerti karena Engkau memberikan kami pengertian dan juga memimpin kami untuk melakukannya. Berfirmanlah pada kami sekalian, karena kami siap untuk mendengarnya. Demi Tuhan Yesus kami yang hidup dan menghidupkan itu kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan tema doa anak visioner itu diambil dari Nehemia, mulai dari pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-11 saja yang berkata demikian. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan melihat di dalam doa Nehemia ini, di dalam ayat 11 dikatakan begini. Biarlah hamba-Mu ini berhasil. Nah, berhasil dalam hal apa ini? Maksudnya Nehemia. Tentunya ada sesuatu yang dia ingin kerjakan atau sesuatu yang dia akan lakukan. Nah, ini yang kita perlu renungkan. Apa yang menjadi rencana Nehemia atau cita-cita Nehemia ini supaya bisa berhasil. Nah, cita-cita atau rencana atau keinginan itu biasa disebut dengan visi. Jadi visi itu adalah gambaran besar dari keseluruhan apa yang ingin dilakukan. Dan Nehemia berdoa untuk itu supaya berhasil. Nah, kalau kita melihat di sini berarti apa yang menjadi visi itu atau rencana Nehemia itu lahir atau muncul dari ketika dia tekun berdoa, ketika dia setia berdoa. Karena di dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan begini. Ketika aku dengar, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Jadi dia sudah berdoa beberapa hari. Kemudian ayat 6 dikatakan begini. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam. Jadi dia berdoa siang dan malam. Nah, dari sinilah kemudian lahir apa yang menjadi cita-cita atau rencananya. Jadi jelas bahwa dari doa inilah kita melihat bahwa Nehemia punya rencana, punya visi, punya cita-cita. Dan apa yang dia dapatkan ini, rencananya ini setelah dia mendengarkan sharing dari saudaranya bernama Hanani tentang kondisi dan situasi kota Yerusalem yang sudah hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Nah, dari yang dia dengar ini dan kemudian dia bawa dalam doa, dan dari sinilah lahir apa yang dia rencanakan dan dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita, apakah kita langsung duduk diam berdoa beberapa hari, siang dan malam? Atau mungkin kita langsung berpikir, contohnya pandemi sekarang ini, apakah kita langsung berdoa? Atau kita, buat apa ini, bagaimana? Terus usaha kita jadi jadi kurang baik, kurang lancar.
kita mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Apakah kita seperti Nehemia langsung duduk diam, minta apa yang Tuhan inginkan dari kondisi ini? Atau kita malah pusing berpikir dan bertanya kenapa ini terjadi, kenapa begini-begini. Nah, kita belajar dari Nehemia. Dia adalah orang yang tekun berdoa dulu, tekun mencari kehendak Tuhan dulu, apa keinginan Tuhan dulu, baru kemudian dia bertindak dengan kondisi yang ada. Nah, kalau begitu sebenarnya apa yang menjadi rencana Nehemia atau apa yang menjadi visinya? Setelah dia berdoa beberapa hari dan berdoa siang dan malam. Dalam pasal 2 ayat 5 kita lihat dengan jelas dikatakan begini. Kemudian jawab Nehemia kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkebunan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Membangun kembali apa Bapak Ibu? Membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur dan pintu-pintunya terbakar. Itu yang menjadi cita-cita, itu yang menjadi rencana Nehemia, dan dia berdoa supaya itu bisa berhasil. Nah, visi inilah yang, cita-cita inilah, rencana inilah yang kemudian Nehemia sampaikan kepada raja ketika dia bertugas sebagai juru minum raja pada saat itu. Dan visi ini jelas, inilah yang Allah taruh kepada Nehemia, yaitu membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Nah, itu sebabnya kenapa Nehemia disebut sebagai anak visioner, karena dia mau mengerjakan apa yang Allah taruh padanya, apa yang Allah pikirkan untuk Allah lakukan kepada bangsa Israel melalui Nehemia yang dia dapat tadi dari doanya. Jadi bukan apa yang Nehemia inginkan atau pikirkan atau cita-citakan, tidak. Jadi ketika dia mendengar berita dari saudaranya itu yang bernama Hanani dan dia berdoa, maka Tuhan taruh padanya satu visi, satu cita-cita, satu gambaran apa yang harus dilakukan. Dan ketika visi itu dia sampaikan kepada raja pada waktu itu, raja itu langsung berespon. Raja itu mendukung apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Nehemia. Nah, inilah ajaibnya, ya. Betapa ketika itu datang dari Tuhan, visi datang dari Tuhan, cita-cita, rencana, keinginan itu datang dari Tuhan, maka kita melihat orang yang pertama mendukung ini adalah raja. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi jelas bagi kita Bapak Ibu bahwa Nehemia mengerjakan bukan apa yang menjadi pekerjaan dirinya, tapi pekerjaan Tuhan. Nah, kiranya kita di dalam masa pandemi ini gimana? Apakah kita terus berdoa supaya kita mendapatkan visi dari Tuhan di tengah-tengah mungkin kita saat ini sedang kerja di rumah, usaha kita lagi kurang baik, pekerjaan kita juga kurang lancar, atau juga mungkin dalam pelayanan? Apakah kita masih tekun berdoa, mencari kehendak Tuhan, atau kita memikir buat ini, buat itu? Tapi sebenarnya yang kita kerjakan itu bukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini Bapak Ibu berbahaya. Dan ini kiranya menjadi refleksi juga buat kita saat ini. Yang bekerja di rumah, yang pelayanan, di dalam pelayanan kita, dalam kondisi pandemi ini, betapa pentingnya ketekunan berdoa siang dan malam, ya. Kemudian betapa pentingnya kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Nah, kiranya ini Bapak Ibu boleh menolong kembali kita, merefleksikan kembali apa yang saya lakukan ini keinginan Tuhan atau keinginan saya atau pikiran saya. Kiranya Tuhan memimpin kita dan menuntun kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita semua belajar dari Nehemia sebagai seorang yang visioner, yaitu mengerjakan segala sesuatu dari hasil ketekunannya berdoa kepada Tuhan, dari hasil ketika dia bergumul dengan Tuhan siang dan malam, dan Allah menaruh hati Bapa, hati Allah kepadanya untuk dia kerjakan, sehingga dia melakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah, bukan keinginan dan pekerjaan Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong kita semua, baik itu dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dan dalam segala hal. Mari kita tutup doa malam kita saat ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar dari Nehemia. Tolong kami ketika kami menghadapi situasi masalah secara pribadi atau kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan untuk kami lihat seperti saat ini ada pandemi, kami benar-benar menggumulkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai pemimpin Komsel COC, sebagai pengurus sekolah minggu, pengurus remaja, sebagai majelis dan juga sebagai hamba Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendapatkan visi-Mu, keinginan-Mu, rencana-Mu, kehendak Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap jemaat kami, bagi keluarga, bagi usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menutup doa malam ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi kita semua sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin.